Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang dasar klasifikasi. Masih menggunakan slide dari buku Introduction to Data Mining edisi 2. Kita sudah membahas tentang bahasan basic understanding, kemudian decision tree induction, kemudian measuring impurity Gini, pengukuran impurity Gini. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang pengukuran impurity menggunakan entropi. Ya, kita membahas tentang pengukuran impurity menggunakan entropi. Ya, pada prinsipnya mirip dengan menggunakan Gini index ya, dan memang ini prinsipnya adalah kita menghitung frekuensi dari kelas I pada node T tersebut, di mana C di sini adalah jumlah total kelasnya, artinya dihitung ini dijumlahkan untuk semua total jumlah kelasnya untuk PIT tersebut, PIT ini. Kemudian ini juga ada hal yang umum juga untuk impurity, bahwa nilai impurity-nya itu maksimum, artinya nilainya nggak bagus kalau maksimum, artinya kurang menguntungkan kalau untuk klasifikasi, kalau terdistribusi merata kelas-kelasnya di rekod-rekod yang ada. Ya, contohnya seperti pernah disampaikan sebelumnya, ini misalkan ada 4 record. Ya, kemudian ada kelas C1 dan C2, ini ada C1 ada 2 record, C2 ada 2 record. Dan nilai maksimumnya ada log 2C, di mana C adalah jumlah kelas. Kemudian kalau nilai entropi ini minimum, itu kalau recordnya hanya mempunyai 1 kelas saja, dan ini paling bagus, paling menguntungkan, dan nilai minimumnya adalah 0 ya. Sama seperti di Gini index ya, ini misalkan ada 4, kemudian semua 4 itu kelasnya C1 semua atau C2 semua ya. Entropi penghitungannya itu mirip dengan penghitungan Gini. Ya, sebelum kita melanjutkan tentang penghitungan entropi, kita lihat sekilas, gambaran sekilas tentang entropi itu seperti apa. Dilihat dari di sini Google Image ya, kata kuncinya entropi. Kita lihat misalnya di sini, gambar sini, yang kiri dan kanan. Yang kiri itu lebih teratur, yang kanan itu kurang teratur, yaitu order. Ya, jadi di sini kuncinya adalah yang disorder, tidak teratur, yang kanan. Jadi entropi itu adalah disorder, artinya entropinya lebih besar yang kanan. Ya, artinya kurang bagus. Kemudian ini contoh yang lain, yang mana yang disordernya tinggi, yaitu yang kiri. Sini yang kiri, yang kanan yang paling teratur ya. Artinya kita juga menuju yang seperti yang kanan ya. Kemudian ini contoh lagi, kita lihat bahwa entropi yang tinggi artinya yang disorder, yang low entropi yang order ya. Ini yang juga bisa kelihatan jelas, mirip seperti yang kasus di kita, bahwa yang kiri itu lebih teratur ya, entropinya lebih rendah ya, impurity-nya lebih rendah, yang kita inginkan yang kiri. Kemudian yang kanan itu yang entropinya lebih tinggi, disordernya chaos ya. Kalau misal entropi itu dapat dikatakan chaos. Oke, seperti itu gambaran secara sangat singkatnya. Kemudian kita
teruskan untuk penghitungan entropi. Ini mirip seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya, hanya detailnya agak berbeda sedikit. Tapi kita akan lihat bahwa misalkan contoh ini alternatif yang pertama. Ya, alternatif yang pertama ini 0 dan 6. Kemudian kita lihat ini ada log 0 kali 0, log 1 kali 1. 0 kurangi 0 sampai dengan nilainya 0. Ini adalah yang paling optimal nilai karena minimal entropinya. Ini adalah paling ideal, itu adalah seperti itu. Ya, kemudian kita lihat yang kedua, di sini yang kedua. Ini 1 dan 5 kita hasilkan 0,65, lebih tinggi lagi, menjadi kurang ideal untuk split, ya. Kemudian yang berikutnya 2 dan 7. Ini juga semakin kurang ideal, semakin besar nilai entropinya. Kita lanjutkan. Kita sudah mengenal apa yang disebut dengan gain, dan di sini ada di entropi ada information gain, jadi ada keuntungan, yaitu di mana adalah parent yang sebelum split dikurangin ya setelah split. Intinya adalah seperti itu yang kita sudah kenal sebelumnya. Ya, jadi kita ingin memaksimalkan gain. Ya, saya kira kita udah tahu bahwa gain adalah yang sebelum split kurangi setelah split. Ini digunakan information gain ini di paling tidak di 2 algoritma untuk pembangunan decision tree yang populer, yaitu ID3 dan C4.5. Ya, kemudian kita akan bahas ini ada permasalahan di splitting, ya. Di split itu bisa split menjadi 2. Ya, seperti ini. Misalkan kita ada suatu kondisi, ya, di suatu titik waktu pembangunan pohon, kemudian kita ada pilihan, bisa misalkan pilihannya itu menggunakan atribut gender yang dipecah menjadi 2, di split menjadi 2, karena gender itu ada 2. Misalkan di sini nilainya yes dan no. Kemudian di sini ada card type yang dipecah menjadi 3, kemudian customer ID yang dipecah menjadi, misalkan di sini ada 20. Ya. Ya, permasalahan di sini, ya, di permasalahan kalau partisinya itu jumlahnya banyak, artinya dipecah menjadi banyak. Ya. Untuk impurity, penghitungan impurity secara umum, bukan hanya ini membahas kita entropi saja, tapi juga yang lain termasuk Gini gitu, ya. Ini indeks, ini jadi secara umum, bukan hanya entropi saja, bahwa kalau di splitnya itu ke dalam partisi split yang besar, ya, dan itu artinya bisa lebih murni masing-masing splitnya, itu penghitungan impurity itu cenderung seperti itu. Jadi seperti ini cenderungnya itu yang customer ID. Ini kita lihat di customer ID, masing-masing anaknya ini isinya cuma 1 record. Ini 1 record, ini 1 record, ini 1 record, semua 1 record saja. Dan ya karena 1 record jadi murni, ini hanya C0 saja di sini, ini hanya C0 saja di sini, ini hanya kelasnya yang C1, ini hanya kelasnya karena 1 record C1. Nah, jadi kecenderungannya seperti itu, cenderung memilih seperti ini contohnya customer ID, tidak yang gender ataupun card type yang itu lebih sedikit. Kita akan lihat oleh karena itu bukan hanya gain saja, tapi perlu ada faktor lain, komponen penghitungan lain, yaitu di sini apa yang disebut dengan split info, yang intinya adalah semakin tinggi atau semakin banyak splitnya, semakin banyak partisinya, itu semakin tinggi nilai split infonya. Ya.
Jadi di sini kita lihat ini adalah angka yang kita lihat yang di sini adalah di mana semakin kecil lognya, sepernya. Jadi ini misalkan log 1/5 ya, karena misalkan kecil-kecil ininya masing-masing partisi itu hasilnya isinya cuma sedikit-sedikit, hanya satu record dari total 5, dibandingkan di sini misalkan kalau di splitnya besar, maksudnya di splitnya sedikit sehingga masing-masing split itu ininya besar atau banyak recordnya, misalkan di sini ada 2/5. Nah ini kita lihat salah satu yang mempengaruhi adalah log yang sepernya semakin kecil, ini nilainya semakin besar sehingga split infonya semakin besar. Kita lihat contoh seperti ini. Ini contoh yang cukup kita lihat menggunakan contoh yang cukup ekstrim ya, supaya kelihatan. Misalkan kita mempunyai 5 record. Dan 5 record itu yang kelas C1 ada 3 record. Yang kelasnya C2 ada 2 record. Kemudian ada 2 alternatif. Alternatif yang pertama dipecah menjadi 2, K-nya dari 2. Kemudian yang kedua, alternatif kedua dipecah menjadi 5, K-nya 5. Ya, di mana pemecahannya adalah seperti itu. Di mana untuk yang alternatif pertama dipecah menjadi 3 dan 0 ya. Ya, ini totalnya ada 3, kemudian ini 0,2. Kemudian kalau yang alternatif kedua itu menjadi isinya cuma recordnya satu-satu saja, masing-masing pemecahannya satu-satu di C1-nya, kemudian di sini adalah yang C2. Kita lihat menggunakan split info seperti ini ya. Split info untuk yang alternatif pertama kita lihat ini ada 3/5. Ini 3/5. 3 dari total 5, kemudian ini 2/5 ya. Kemudian di sini ada 1/5, masing-masing ada 1/5 ya. Di mana log 1/5 itu lebih besar daripada log nilai mutlaknya ya. Nilai mutlaknya lebih besar daripada log 2/5 dan log 3/5 ya. Sehingga ya akhirnya kita dapatkan split info sekitar angkanya seperti sini untuk yang alternatif pertama, dan yang kedua adalah seperti ini. Jadi kita lihat alternatif pertama itu masing-masing juga murni. Ini adalah murni, terpecah kan murni, artinya impurity-nya 0. Ini juga 0, masing-masing semuanya 0 semua. Tapi kalau kita lihat kalau dipecah menjadi banyak, maka split infonya di sini lebih besar ya, di alternatif 2 ini. Ya, itu adalah gambarannya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini contohnya. Contoh lain ya. Di mana ini kita lihat ada suatu pemecahan di mana sama-sama menggunakan card type semua, yang di mana card type itu mempunyai 3 nilai, yaitu tipe mobil yang family, yang sport, dan luxury. Kemudian bagaimana kalau dipecah menjadi 3 partisi anak, 3 anak, dipecah menjadi 2, dipecah menjadi 1. Nah, kita lihat di sini gininya yang paling kecil, yang artinya yang paling bagus, ini adalah yang dipecah menjadi 3 ini, 0,163 ya. Tapi kalau kita lihat split infonya lebih besar ya, cukup jauh selisihnya misalkan dengan ini ya. Ya, yaitu adalah bagaimana kita mencoba mengatasi kecenderungan kalau kita menggunakan impurity, maka kecenderungannya adalah semakin banyak dipecah, semakin kecil-kecil pemecahannya, itu pengukuran impurity itu cenderung ke situ yang kecil-kecil ya. Sekali lagi juga
itu adalah secara umum, termasuk juga di sini contohnya untuk Gini. Jadi bukan hanya untuk entropi saja seperti yang kita bicarakan di video ini. Ya. Untuk penghitungan entropi, impurity menggunakan entropi seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan di video berikutnya, insya Allah, penghitungan impurity menggunakan classification error.